Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Dimas Anugrah Adiatmo MTD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan rekan-rekan sekalian yang sedang menonton video presentasi ini. Pepatah Lampung mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Keza Mersta Salsabila dari Prodi Manajemen dengan NIM C1B025-1D4 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rodit Zainah dari Prodi Manajemen dengan NIM C1B025-030. Perkenalkan, nama saya Zapesya Fitri dari Prodi Manajemen dengan NIM C1B025-181. Perkenalkan, nama saya Kabianto Diutama dari Prodi Informatika dengan NIM F1E3240022. Saya Diki Bintang Pamungkas dari Prodi Informatika dengan NIM F1E3240025. Perkenalkan, nama saya F. Karisda Parindra dengan NIM F1E3240003 dari Prodi Informatika. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang teks akademik. Di sini ada latar belakang tentang teks akademik. Teks akademik penting dalam dunia pendidikan karena menjadi sarana menyampaikan gagasan, penelitian, dan analisis secara ilmiah. Melalui teks akademik, mahasiswa dilatih berpikir kritis, menulis sistematis, serta menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemahaman ini diperlukan agar peserta didik terbiasa menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Yid. Oke, kita akan sampai di materi pertama. Di sini saya akan membahas tentang apa itu teks dan teks akademik. Pertama, apa itu teks? Teks adalah satuan bahasa berupa kata, kalimat, dan paragraf yang digunakan untuk menyampaikan gagasan, informasi, atau pesan, baik secara lisan maupun tulisan. Secara umum, teks adalah rangkaian kata dan kalimat yang disusun secara sistematis untuk menyampaikan makna, ide, atau informasi kepada pembaca dan pendengar. Teks bisa berupa tulisan, ucapan, atau bentuk komunikasi lain yang memiliki tujuan tertentu, seperti menginformasikan, menghibur, memuju, atau menjelaskan sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks diartikan sebagai naskah atau bahan tertulis yang berisi kata-kata asli dari pengarang, bahan pelajaran, atau pidato. Menurut para ahli seperti Alex Sobor, teks merupakan kumpulan tanda atau karakter yang disusun berdasarkan aturan tertentu untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima. Artinya, segala bentuk tulisan yang memiliki makna dan tujuan itu bisa disebut dengan teks, baik itu berita, cerpen, artikel, bahkan status di media sosial. Selanjutnya, apa itu teks akademik? Teks akademik adalah tulisan ilmiah yang digunakan untuk menyampaikan gagasan, penelitian, atau analisis secara formal, objektif, dan sistematis. Tujuannya adalah mendapat pengetahuan, mendukung pendidikan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi, teks akademik itu adalah teks yang digunakan dalam konteks pendidikan dan penelitian. Teks ini disusun dengan memperhatikan kaidah keilmuan, menggunakan bahasa yang formal, serta berdasarkan hasil pengamatan, analisis, atau penelitian dalam bidang tertentu. Tulisan-tulisan seperti makalah, laporan, penelitian, proposal skripsi, atau artikel ilmiah termasuk ke dalam kategori teks akademik. Menurut penjelasan dari journal.arip.org.id dan penerbit di publish.com, teks akademik memiliki ciri khas yaitu bersifat objektif. Penulis tidak menulis berdasarkan perasaan atau opini pribadi, tetapi berdasarkan fakta, data, serta argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya, apa sih perbedaan teks akademik dan teks gitu? Jadi secara umum, teks itu bersifat umum, bebas, bisa subjektif, dan tujuannya menyampaikan informasi atau hiburan.
Kalau untuk teks akademik itu dia khusus untuk pendidikan atau ilmiah, bersifat formal, objektif, dan sistematis serta berbasis referensi. Jadi perbedaan utama antara teks biasa dan teks akademik itu terletak pada tujuan dan cara penyajiannya. Teks umum bisa digunakan dalam berbagai konteks, misalnya untuk hiburan atau menyampaikan pendapat pribadi dengan bahasa yang lebih bebas dan ekspresif. Sedangkan teks akademik itu bertujuan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan dan hasil pemikiran secara ilmiah. Bahasa yang digunakan dalam teks akademik itu juga lebih formal dan baku, tidak emosional, dan sering membuat istilah teknis sesuai dengan bidangnya. Selain itu, teks akademik juga disusun secara sistematis, biasanya terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan, serta referensi yang jelas sebagai bukti keilmiahannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zack. Berikut adalah ciri-ciri teks akademik yang ada 7. Yang pertama ialah menggunakan bahasa baku dan formal, yaitu menggunakan ejaan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan menghindari penggunaan bahasa sehari-hari. Yang kedua ialah objektif, yang berbasiskan data, fakta, dan teori, dan tidak mengutarakan pendapat pribadi yang emosional. Yang ketiga ialah sistematis, yaitu memiliki susunan yang beruntun seperti pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Yang keempat adalah tujuan ilmiah, yaitu fokusnya pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, bukan ke sarana hiburan. Yang kelima ialah kohesi dan koherensi. Kohesi adalah antara kalimat dan paragrafnya saling berhubungan, sedangkan koherensi adalah ide yang logis dan mudah dipahami. Yang keenam ialah kritis dan analitis, yaitu tidak menjelaskan tetapi juga menguraikan, membandingkan, dan menggait. Yang ketujuh yaitu menggunakan referensi seperti didukungnya sumber ilmiah, buku, jurnal, dan artikel, dan juga disertai dengan daftar pustaka atau kutipan-kutipan. Saya akan dilanjutkan oleh teman saya, ya. Baik, materi selanjutnya adalah struktur teks akademik. Struktur teks akademik bisa berbeda tergantung jenisnya, seperti artikel, makalah, dan skripsi. Struktur teks akademik terdiri atas judul, yang merupakan bagian awal dari teks akademik yang berfungsi untuk menggambarkan secara singkat isi atau pokok bahasa. Tulisan judul harus dibuat secara singkat, padat, jelas, dan menceritakan isi tulisan, agar pembaca dapat memahami topik utama sejak awal. Untuk sebuah karya ilmiah atau artikel jurnal, judul biasanya tidak lebih dari 12 kata. Yang kedua adalah abstrak, merupakan ringkasan singkat dari keseluruhan isi teks akademik, biasanya terdiri dari 120 sampai 250 kata. Bagian ini mencakup latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian atau pembahasan. Yang ketiga adalah pendahuluan, berisi latar belakang masalah, tujuan penulisan, dan perumusan masalah. Tujuan bagian ini adalah menjelaskan alasan topik tersebut penting untuk dibahas dan menjabarkan masalah yang akan dipecahkan. Pendahuluan biasanya dimulai dari hal yang umum menuju ke hal yang lebih spesifik. Yang keempat adalah isi atau pembahasan. Merupakan inti dari teks akademik, bagian ini memuat uraian teori, analisis data, argumen, serta hasil penelitian. Penulis harus menguraikan teori data, hasil penelitian, dan analisis argumen secara logis dan sistematis. Yang kelima adalah kesimpulan, berisi sebuah ringkasan, temuan utama atau hasil pembahasan dari teks akademik. Di sini, penulis menegaskan jawaban atas rumusan masalah serta memberikan saran atau implikasi terhadap penelitian. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka.
yang berisi daftar sumber rujukan ilmiah yang digunakan dalam teks akademik seperti buku, jurnal, artikel, atau sumber daring. Baik, materi selanjutnya. Jenis teks akademik. Teks akademik memiliki beberapa jenis. Di sini ada 5 jenis. Yang pertama ada artikel ilmiah, makalah, esai akademik, laporan penelitian, dan skripsi, tesis, dan disertasi. Yang pertama, artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah kumpulan jurnal penelitian. Formatnya biasanya kurang lebih mirip dengan makalah, namun dengan format yang berisi kumpulan rangkuman karya ilmiah yang dibuat oleh masing-masing peneliti. Artikel ilmiah biasanya terbit dalam jangka waktu tertentu, biasanya bulanan, 2 bulanan, atau bahkan tahunan. Diterbitkan oleh lembaga publikasi ilmiah, baik itu kampus, perusahaan, atau media lainnya. Yang kedua yaitu makalah. Makalah adalah sebuah karya tulis ilmiah yang membahas tentang suatu topik tertentu yang mencakup ke dalam ruang lingkup pengetahuan. Sebuah makalah mempunyai sistematika yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pendahuluan, studi perpustakaan, pembahasan, dan kesimpulan atau penutup. Yang ketiga adalah jenis esai akademik. Esai akademik adalah sebuah karya tulis yang membahas suatu hal dari sudut pandang penulisnya. Istilah esai sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu dari kata essayer yang berarti mencoba atau menguji. Jadi saat menulis esai, penulis seolah mencoba untuk mengeksplorasi suatu ide atau gagasan dan menguji pemahaman pembaca tentang topik tersebut. Lalu jenis keempat yaitu ada laporan penelitian. Laporan penelitian ini adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas. Lalu jenis terakhir yaitu skripsi, tesis, dan disertasi. Skripsi adalah tugas akhir yang dibuat untuk meraih gelar sarjana. Sementara tesis merujuk pada karya ilmiah tertulis pada jenjang magister atau S2. Lalu disertasi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa yang hendak menyelesaikan program doktoral atau program S3. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Kopianto. Baik, saya akan menjelaskan contoh dari teks akademik dan non akademik. Di sini kita mulai dari teks non akademik terlebih dahulu. Di teks non akademik ini tidak perlu saya bacakan, bisa dibaca sendiri ya. Di sini dia menggunakan bahasa yang santai, komunikatif, dan ekspresif. Dan di sini tidak ada ditampilkan tujuan, dan strukturnya juga lebih santai dan tidak sistematis gitu. Lalu tujuan dari teks ini ialah untuk sebagai sarana komunikatif dan informatif, dan ini biasanya bisa ditemukan di blog-blog ataupun majalah ataupun di sumber online begitu. Selanjutnya mungkin ada contoh dari teks akademik. Di sini di teks akademik sendiri bisa terlihat di sini terlampirkan ada tujuan dari teks ini, yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan media sosial terhadap prestasi belajar di siswa sekolah menengah ke atas. Dan di sini dia juga melampirkan metode yang digunakan, yaitu survei. Dan di sini juga dia menampilkan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Artinya apa? Di sini dia disusun secara sistematis, menggunakan bahasa yang baku dan objektif, serta
Serta dari ciri-ciri tersebut bisa disimpulkan bahwa ini adalah teks akademik. Kebetulan untuk buku yang kita gunakan di sini, yang buku merah ajaib ini, itu termasuk di teks akademik. Dikarenakan di sini disusun secara sistematis, seperti ada pendahuluan, tujuan, dan isi dan rangkuman, serta tentu saja menggunakan bahasa yang baku. Untuk contoh lainnya seperti yang teman saya sebutkan tadi, ada skripsi, makalah, dan lain-lain yang mohon maaf tidak bisa saya tunjukkan. Untuk yang non-akademik sendiri, contoh umumnya seperti novel ataupun artikel ilmiah yang ada di online yang tidak sistematis. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator Desya. Baik, kesimpulan dari materi ini, teks akademis adalah teks ilmiah bersifat sistematis, objektif, dan berdasarkan fakta dan bukti, menggunakan bahasa baku dan formal, serta bertujuan untuk meningkatkan dasar temuan dan analisis untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Untuk sesi tanya jawab, silahkan bertanya di kolom komentar nanti. Kami akan menjawab 2 pertanyaan dari masing-masing prodi yang akan kami diskusikan terlebih dahulu. Sebelum saya menutup presentasi ini, sini ada sumber referensi. Untuk menutup presentasi kali ini, izinkan saya berpantun. Jalan kaki ke perempatan, perginya buat beli bakwan. Maafkan semua kekurangan karena kesempurnaan itulah Bu Wikipedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.